Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari proyek Metaverse kami bernama Infinity Design. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Michelle dan anggota kelompok lainnya ada Iko Makelian, Marcella Diva, dan Andre Setiawan. Yang pertama yaitu Business Challenge. Tantangan bisnis yang dihadapi dengan adanya kondisi seperti ini yaitu yang pertama modal atau biaya, lalu sumber daya manusia, ketersediaan internet, keamanan data, perkembangan teknologi, kompetitor atau persaingan yang semakin tinggi, dan kepuasan customer. Yang bisa dilakukan oleh perusahaan dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, dari sisi manajemen. Terdiri dari manajemen strategi, perusahaan memanfaatkan waktu luang untuk melakukan promosi di berbagai platform atau media, selain itu juga memikirkan ide dan inovasi baru untuk depannya. Lalu yang kedua, manajemen produksi. Perusahaan mengkoordinir kegiatan dalam pencapaian tujuan dari bisnis yang dibangun, termasuk memperhatikan segala aspek produksi. Lalu yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Perusahaan mengatur relasi serta tugas satu orang setiap anggota tim yang terlibat dalam bisnis dengan cara menyeleksi, menilai, maupun memberikan rencana untuk step yang akan diambil ke depannya. Lalu yang keempat, manajemen pemasaran. Perusahaan harus dengan bijak menentukan target dan tujuan pemasaran. Lalu yang kelima yaitu manajemen keuangan. Perusahaan harus merencanakan, memeriksa, mengelola dana keuangan dengan baik sehingga tujuan bisnis dapat diwujudkan dengan mengusahakan modal atau biaya pengeluaran sebelumnya. Lalu selanjutnya dari sisi organisasi, perusahaan dapat menyusun dan menentukan organisasi bisnis yang baru, lalu mendaftarkan perusahaan ke badan penanggung jawab. Yang ketiga, mempersiapkan lebih banyak teknisi IT dan jaringan. Yang keempat, membentuk struktur organisasi virtual dalam Metaverse. Yang keempat, membentuk divisi IT security untuk melindungi aset digital. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan-pelatihan dan evaluasi pada teknisi atau tim. Dari sisi teknologi sendiri, perusahaan dapat mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan yang cukup luas pada sektor teknologi dan berkompeten di bidang desain. Yang kedua, memiliki tenaga IT yang cukup kompeten untuk membuat dan mengoperasikan platform-platform yang sudah tersedia sekarang ini. Yang ketiga, memiliki perangkat VR dan sistem keamanan digital yang mumpuni. Dan yang terakhir, memiliki sistem yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dan selalu diperbaharui. Selanjutnya, rancangan sebuah sistem bisnis baru yang akan dapat bersaing pada konteks bisnis global yang berpotensi terjadi setelah adanya Metaverse. Kebutuhan dan tren masyarakat di era Metaverse memiliki kemungkinan besar akan berlomba-lomba untuk membuat karakter virtualnya dengan semenarik mungkin. Tren ini membuka peluang bagi perusahaan Infinity Design untuk memenuhi kebutuhan desain yang diinginkan oleh customer, seperti fashion, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Setiap desain yang dibuat nantinya akan memiliki kunci unik kepemilikan sendiri, sehingga desain tersebut memiliki value dan dapat diperjualbelikan di dalam dunia virtual Metaverse menggunakan mata uang digital. Nantinya customer memiliki dua opsi, yaitu membeli desain yang sudah ada ataupun desain custom dari awal. Dengan ini, customer tidak perlu bingung dan membuka banyak opsi desain bagi customer serta perusahaan untuk terus berinovasi. Selanjutnya, bagian sistem akan dibuat. Ini merupakan proses pembelian desain di Infinity Design. Yang pertama dilakukan adalah customer mendatangi Infinity Design, kemudian sistem akan menampilkan dua opsi metode pemesanan desain. Setelah itu, customer memilih salah satu metode tersebut. Jika customer sudah memilih, maka sistem akan menunjukkan pesanan desain untuk dicek dan direvisi, sehingga customer dapat mengecek dan merevisi ulang desain yang telah dipesan. Kemudian customer akan melakukan proses pembayaran. Jika proses pembayaran berhasil, maka sistem akan mengirim desain dan kode pemilikannya, kemudian diterima oleh customer. Namun jika proses pembayaran gagal, maka customer diminta untuk melakukan proses pembayaran lagi sampai berhasil. Setelah customer menerima desain dan kode pemilikannya, maka customer dapat memberikan rating desain dan sistem akan menerima rating tersebut, sehingga transaksi dapat selesai. Kemudian ini merupakan seproses metode pemesanan custom. Yang pertama dilakukan adalah customer mengirimkan permintaan custom, dan sistem akan menerima permintaan desain tersebut. Setelah itu, sistem akan mengirim permintaan konfirmasi pemesanan desain dan customer akan menerimanya. Jika permintaan tersebut dikonfirmasi customer, maka sistem dapat memproses pesanan dan customer menunggu proses tersebut. Namun jika customer tidak mengkonfirmasinya, maka pemesanan tersebut dibatalkan. Kemudian jika customer sudah menerimanya, maka pesanan tersebut berhasil. Namun jika belum, customer akan menunggu lagi sampai selesai. Ini merupakan seproses metode pemesanan pilih dari katalog. Yang pertama adalah sistem menampilkan katalog yang dipilih customer. Kemudian customer melihat beberapa desain yang sudah tersedia di sana. Kemudian pemilih dan mengirim request desain yang tersedia, dan sistem akan menerima request desain yang dipilih. Kemudian sistem akan mengirimkan permintaan konfirmasi pesanan desain dan diterima oleh customer. Jika customer mengonfirmasi permintaan tersebut, maka sistem akan memproses pesanan desain dan customer menunggu proses tersebut. Jika pesanan desain sudah diterima customer, maka pemesanan berhasil. Namun jika belum, maka customer menunggu lagi sampai menerimanya.
Ini merupakan subproses pembayaran. Yang pertama lakukan adalah sistem menampilkan total biaya desain yang dipesan, kemudian customer menerima total biaya pemesanan desain, dan sistem menampilkan metode pembayaran sehingga customer dapat memilih metode pembayaran. Kemudian customer mengirim uang sesuai total biaya yang diberikan. Jika pembayaran berhasil, maka sistem menerima uang sesuai dengan metode biaya dan proses pembayaran tersebut berhasil. Namun jika tidak, maka proses pembayaran gagal dilakukan. Selanjutnya adalah perkiraan total durasi waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem adalah 137 hari. Dengan mengidentifikasi masalah dan merumuskan tujuan sistem, mempersiapkan kebutuhan dan melakukan survei untuk pengumpulan data, mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem, menentukan dan mempersiapkan kebutuhan yang akan diimplementasikan kepada sistem, membuat rancangan alur kerja, proses sistem, mendesain database dan prototype user interface system, melakukan evaluasi jika terjadi kesalahan pada prototype, melakukan coding, setting penyempurnaan dan kelengkapan program, menyusun laporan implementasi sistem, melakukan uji coba sistem, melakukan perbaikan dan evaluasi jika terjadi kesalahan sistem, dan mendistribusikan sistem program ke user. Selanjutnya, perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem adalah 1.350 juta. Dengan keperluan membeli perangkat hardware dan instalasi jaringan, membeli perangkat VR, IT konsultan, menyiapkan keperluan pendukung seperti Wi-Fi dan lain-lain, membangun virtual office di metaverse, merancang dan membuat desain sistem, melakukan testing dan implementasi sistem, melakukan instalasi dan mendistribusikan sistem, application maintenance, dan juga software upgrade. Solusi bisnis yang dihasilkan dari sistem yang telah dirancang adalah solusi bisnis yang didapatkan dari implementasi sistem di atas adalah bisnis dapat berjalan dengan baik, profit atau keuntungan yang didapatkan tentunya akan sebanding bahkan jauh lebih tinggi melampaui modal dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan lebih teliti untuk memilih tenaga kerja SDM dengan melihat attitude, kualitas kerja serta keahlian, sehingga perusahaan juga lebih berpikir secara terstruktur dan terkontrol dalam pembangunan sistem dengan memperhatikan segala aspek, ketersediaan internet sehingga keamanan data tentunya sudah dipersiapkan dengan cukup matang. Pemilihan dan penggunaan teknologi dengan menyesuaikan perkembangan teknologi sekarang ini tentunya dapat membantu proses bisnis yang jauh lebih meningkat. Bekal yang sudah dipersiapkan perusahaan tersebut dapat membantu dan membangun kepercayaan diri perusahaan untuk dapat bersaing dengan banyaknya kompetitor. Bahkan mungkin perusahaan tidak takut untuk bersaing di kancah internasional. Dengan hal-hal yang disebutkan di atas tidak dapat dipungkiri, mampu meningkatkan mutu perusahaan, terlebih lagi kepuasan customer terhadap pelayanan yang diberikan. Perusahaan akan dikenal oleh warga domestik maupun mancanegara serta mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari customer. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.